Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan kita juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur kepadamu untuk semua berkat yang telah Engkau beri bagi kami. Hari ini kami merasakan betapa Engkau baik kepada kami. Kau beri kami nafas kehidupan, dan Engkau memberkati hari-hari hidup kami. Kami percaya hari ini hidup kami ada di dalam pengasihan-Mu, sebagaimana Engkau memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan membiarkan hidup kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang baik dan yang berkenan kepadamu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 25 Februari 2025, tertulis dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 10. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Saina tuduk do bahenon ni Jahoba, halak akkana mangalo ibana. Makuling ronggurna di banwagijang di atas nasida. Jahoba manguhum akka ujung ni tanoon sugut. Jala lehonon na hamuliaon tu rajana. Jala patibulon na sugut taduk ni Mesiasna. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berangkat dari pengalaman hidup yang penuh penderitaan, Hana berdoa kepada Allah, dan di dalam doanya adalah merupakan kesaksian atas kebaikan, keperkasaan, dan kemahakuasaannya atas hidup seluruh umat manusia di bumi. Hana di dalam tekanan oleh madunya Penina karena ia tidak punya anak dari suaminya Elkana. Di dalam doa, di dalam ratapannya kepada Allah, doa-doanya dijawab dan ia mendapatkan apa yang dia pinta. Samuel adalah putra Hana yang dipersembahkan menjadi hamba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan Hana merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Doanya dijawab dan ia diberikan anugerah, yaitu Samuel yang dia berikan menjadi hamba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa Hana di dalam kitab 1 Samuel 2 ini secara khusus dari ayat 1 sampai ayat 10 menceritakan bagaimana ia merasakan pembelaan Tuhan atas hidupnya. Tuhan mengangkatnya, Tuhan menolongnya. Dia diberikan kekuatan di dalam kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam doa Hana ini pun terselip pesan agar setiap kita tidak hidup di dalam kesombongan, tidak mencemooh orang lain, tidak menjatuhkan caci maki kepada orang lain. Karena Tuhan Maha Tahu. Karena Tuhan melihat semua apa yang diperbuat oleh manusia. Dan segala perbuatan yang tidak baik dan tidak benar, baik dilakukan secara terang-terangan
ataupun secara tersembunyi, semua terlihat jelas di hadapan Tuhan. Dan semua akan mendapatkan penghakiman jika Tuhan berkehendak atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang dapat menyembunyikan segala sesuatu perbuatan kita di hadapannya? Tentu tidak ada. Semuanya terlihat jelas dan Tuhan akan menghakimi orang-orang yang menyia-nyiakan namanya, orang-orang yang menyia-nyiakan berkat yang diberikan kepadanya. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan mukjizat bagi mereka yang hidup berkenan kepada Allah. Sebagaimana mukjizat yang terjadi atas hidup Hana. Sesuatu hal yang tidak mungkin menurut logika manusia. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hana yang sudah tua, yang divonis mandul juga, ternyata ia dikaruniai anak dan luar biasanya. Anaknya pun dipakai Tuhan menjadi nabi atau menjadi hamba Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita berbantah dengan Tuhan. Janganlah kita menolak dan menyangkal kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Seolah-olah apa yang kita dapat, yang kita capai sampai hari ini adalah karena hasil usaha dan kemampuan kita. Hari ini pesan firman Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam kerendahan hati dan mensyukuri segala apa yang diberi dengan rasa syukur, terima kasih, penuh sukacita kepada Tuhan. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Orang yang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain akan direndahkan. Tetapi sebaliknya, orang yang rendah hati akan ditinggikan, akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Tetapi sebaliknya, Ia memberi kekuatan, Ia memberi kuasa kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Jika di dalam ayat renungan kita pada hari ini, meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya, artinya setiap orang yang telah berkenan kepada Allah tidak akan dibiarkannya jatuh. Tidak akan dibiarkannya menderita, tetapi Tuhan akan mengangkatnya, meninggikan, serta memberi kekuatan kepadanya, agar hidupnya selalu berkenan kepada Allah. Kiranya kita dimampukan untuk hidup benar, hidup menaati perintah Tuhan, dan selalu taat di dalam kerendahan hati, seraya bersyukur atas segala berkat-berkat yang diberikannya kepada kita. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam firman Tuhan hari ini kami menyadari tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Semua yang tidak mungkin menurut kami ternyata bisa Engkau lakukan melebihi dari jangkauan kami. Karena itu biarlah kami selalu percaya kepada-Mu dan membiarkan kehidupan kami di dalam pemeliharaan kasih-Mu. Jangan biarkan kami menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang tidak berkenan kepada Tuhan karena menganggap diri kami lebih hebat, lebih baik dari orang lain. Tetapi biarlah setiap hari firman-Mu mengingatkan kami bahwasanya kami ada sampai hari ini. Kami bisa mendapatkan segala sesuatu yang kami ingini. Itu semua karena perkenanan Tuhan. Karena itu biarlah kami bersyukur kepada-Mu dan menikmati segala anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam rasa syukur dan kerendahan hati. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam segala pekerjaan kami, ajari kami untuk dapat melakukannya di dalam kerendahan hati. Dan biarlah pekerjaan kami lakukan di dalam takut akan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan pekerjaan kami pasti berhasil dan berbuah. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keluarga kami, harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati. Berkati mereka yang sedang berjuang, yang sedang lemah, yang sedang berduka, dan yang dalam keadaan sakit. Kiranya kasih setia-Mu, penyertaan-Mu memberi kekuatan, memberi penghiburan dan kepulihan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami puji dan sembah Engkau, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.